Punya ikan bandeng dimasak apa ya? Wah, gampang itu. Yuk kita masak praktis aja. Bersama Moimai Cooking TV, siapkan minyak goreng dan masukkan 4 potong ikan bandeng ke dalam wajan. Minyaknya jangan kebanyakan, tapi jangan sedikit juga ya, sesuai di video aja. Lalu siapkan semua bumbu ini. 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 4 lembar bawang daun dan 1 papan pete. Lalu rapikan dan kasih 1 sendok teh garam atau kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh gula pasir. Atau takaran garam dan gulanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya guys ya. Setelah tercium wangi ikan kembung goreng, lalu tambahkan 3 centong air putih. Tutup dan diamkan sampai airnya meresap ke dalam ikan dan bumbunya setengah layu. Pokoknya sampai tercium wangi matang. Kalau orang udah halim masak biasanya udah pandai cium aroma masakan itu masih mentah atau udah matang. Jadi saya masak bandeng pakai bumbu bawang macam-macam ini udah pakai dibolak-balik ya guys ya. Inilah yang saya sebut masak praktis, tinggal campur, matem. Lalu angkat, gampang kan? Sekarang ikan bandengnya udah siap disajikan. Paling enak disantap bareng nasi panas nih. Selamat mencoba. Pindang tongkol jangan digoreng aja. Cobain deh pakai sambal setengah mata gini rasanya puh-puh nikmat dan bikin nasi boros semajikom. Cara bikinnya gampang bingit. Siapkan 200 gram pindang tongkol segar. Lalu masukkan ke dalam minyak dingin. Tutup dan goreng sebentar. Jangan kering-kering ya biar aroma tongkol segarnya tetap dapat. Kalau terlalu kering gak enak, percaya deh. Setelah matang, matikan api, biarkan sebentar sampai minyaknya berhenti meletup-letup lalu masukkan potongan bawang daun dari 3 tangkai bawang, dan tutup lagi sampai bawangnya setengah layu. Sekarang kita pindahkan tongkolnya ke dalam piring saji. Ini goreng tongkolnya gak kering tapi matang ya. Selanjutnya siapkan mangkok, lalu masukkan irisan cabai rawit, bawang, serai, dan jeruk. Cabai rawitnya 25 buah, bawang merah 6 siung, bawang putih 1 siung, dan 1 buah jeruk nipis. Remas-remas semuanya supaya aromanya keluar lebih maksimal. Kasih sedikit garam atau kaldu ayam bubuk ya. Setelah itu aplikasikan di atas pindang tongkolnya. Nah gini jadinya. Tapi belum beres ya. Sekarang panaskan minyak bekas goreng tongkol tadi lalu siramkan di atas racikan sambalnya. Udah deh beres, sekarang siap disajikan dengan nasi hangat. Ini aromanya luar biasa loh. Bikin lapar, ini sambal setengah matang. Kalau sambal mata minyaknya gak dipanasin dulu dan rasanya juga beda. Jadi jangan salah ya, sambal mata itu mentah, kalau ini setengah matang dan rasanya juga emang beda. Selamat mencoba. Kita masak yang berkuah yuk. Masak mudah dan praktis serba celup bersama Moimai Cooking TV. 1 butir telur dikacau-kacau ke gini dalam 1 liter air mendidih. Lalu masukkan potongan ikan duriannya. Saya pakai potongan kepala dan daging ikan dekat ekor. Bumbui dengan kaldu ayam bubuk atau cukup dengan garam dan sedikit penyedap rasa. Lalu masukkan bumbu rempahnya. Ini ada bawang merah putih, jahe, lengkuas, serai, asam gelugur, dan daun salam. Semuanya digepret. Kalau suka bisa tambahin kayu manis dan bunga lawang. Tapi kalau gak suka aroma tajamnya, gak usah pakai aja. Tambahin jadi 1 sendok makan margarin biar kuahnya gurih. Dan terakhir tambahin saus tiram. Untuk garam atau kaldu bubuk dan saus tiramnya sesuai selera aja ya. Paling terakhir tambahkan minyak wijen, kalau gak suka skip aja. Kalau saya suka banget sama minyak wijen. Ini ikan guraminya, ikan ini besarnya 1 kilo lebih ya, jadi lumayan besar juga kepala dan ekornya. Dikasih kuah gini rasanya seger banget. Kalau ada tambahin irisan daun bawang panjang-panjang ya. Oke, selamat mencoba sup ikan gurame. Saya mau bikin pindang tongkol ini jadi masakan yang super lezat dan bikin nagih gak perlu bumbu macam-macam. Asal kalian punya cabai rawit dan sedikit bawang. Jadi modal utama masak pindang tongkol yang bikin boros nasi semajiko. Masukkan 100 gram cabai rawit hijau, 5 siung bawang merah, dan 3 siung kecil bawang putih. Lalu giling kasar 5-10 detik aja. Jadi jangan sampai hasil gilingannya halus ya guys. Yang istimewanya, hari ini saya kedatangan bintang tamu si kecil mungil tapi ternyata muatannya cukup besar. Ini dia wajan aluminium Olympia Nagano Superwater. Wajan antik unik estetik, ukurannya imut tapi kapasitas lumayan besar karena bentuknya cekung ya. Diameternya cuma sejengkal dewasa tambah 2 jari. Ini review jujur ya. Saya baru pertama kali pakai wajan kayak gini awalnya nggak expect banget karena saya kira ini wajan model jadul pas datang Masya Allah saya beneran suka. Ternyata bagus, kokoh dan muatannya cukup besar buat bikin tumis-tumisan. Masak sayur, masak mie, goreng-goreng, dan lain-lain. Oke, sekarang masukkan tongkol pindangnya ke dalam wajan aluminium Olympia. Masukkan dalam keadaan minyak dingin dan kompor mati ya. Lalu tutup. Dan biarkan tongkolnya digoreng sampai setengah matang aja. Jadi masak pindang tongkol tuh nggak sembarang ya. Mesti hati-hati. Kalau nggak tahu caranya bisa loncat-loncat tuh minyak ke badan kita. Jangan lupa dibalik ya. Pas ngebalikinnya juga harus dimatikan kompornya. Dan ditunggu dingin dulu baru buka tutupnya. Kalau tongkolnya udah setengah matang cenderung ke matang ya. Lalu angkat minyaknya sebagian kayak gini. Selanjutnya masukkan cabai rawit yang tadi udah digiling kasar. Lalu campurkan ke gini sampai ikannya berbalut cabai. Setelah itu bumbui dengan sedikit garam halus, sedikit gula pasir, dan beberapa sendok makan air. Lalu tutup, nyalakan api dan biarkan sampai matang.
Tapi jangan terlalu lama jangan sampai cabenya menghitam. Setelah matang lalu matikan api kompornya dan masakan kita udah jadi nih guys. Ini adalah tongkol cili padi. Rasanya enak banget. Kalau makan ini bikin boros. Nah oke deh guys, itulah sedikit pengalaman saya masak tongkol cili padi dengan wajan aluminium Olympia Naga. Hasilnya ternyata sangat memuaskan ya. Jangan lupa order wajannya mumpung lagi restock nih. Ditunggu ya. 20 buah cabai rawit domba. 10 siung bawang merah. 1 buah tomat tanpa isi. 3 siung bawang putih. Mereka udah siap diangkut. Yuk, mari kita masak ikan sepat. Tuangkan minyak goreng sekitar 4-5 sendok makan. Lalu masukkan 4 ekor ikan asin sepat. Walau asin, tapi nanti hasilnya gak akan asin lagi guys. Tambahkan bawang putih cincang di atasnya. Tutup sebentar. Tambahkan air kurang lebih 1/2 mug kecil. Tambahkan cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Lalu bumbui dengan 2 sendok makan gula pasir atau 1,5 sendok makan dan tambah juga 1/2 es titik kaldu ayam bubuk. Lalu tutup dan biarkan sampai matang. Setelah matang lalu angkat dan hidangkan. Ini dia ikan sepat tumisnya. Wah, siang-siang makan ini ditambah cah kangkung, tempe goreng dan nasi hangat. Luar biasa nikmatnya. Makan enak dia harus mewah. 2 syarat makan enak. 1. Makan di waktu lapar apapun makanannya. 2. Bersyukur bisa makan apapun makanannya. Cantik, selamat mencoba ya.